Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Basel pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan pastinya tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada pagi hari ini, kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa kuasa firman Tuhan sanggup menguatkan, memulihkan, dan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 20 April 2026 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Kejadian pasal 24 ayat yang ke-56. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Yang kedua, Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita punya sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang menyenangkan, pasti sulit untuk kita lepaskan, ya. Apalagi kita kasih orang dengan cuma-cuma gitu ya. Inginnya terus memilikinya, inginnya selalu ada dalam genggaman kita. Takkan aku lepas dirimu kekasih, gitu ya. Itu lagu tentang percintaan, karena kekasihnya gak mau dilepas. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa kita harus rela ketika sesuatu pergi, ketika sesuatu harus dilepaskan dari kehidupan kita. Kita melihat dua pembacaan ini, saudara. Yang pertama, di sini menunjukkan kesetiaan dan urgensi seorang hamba Abraham yang bernama Eliezer. Ketika dia bertemu dan menemukan Ribka untuk Ishak, ya. Ketika dia sudah menyelesaikan tugasnya, ya. Dan keluarga daripada Ribka ini mau menunda kepulangannya 10 hari saja untuk merayakan perjumpaan itu, ya. Namun Bapak Saudara, apa yang dilakukan oleh Eliezer, ya? Ia menolak apa yang diminta oleh keluarga Ribka untuk tinggal diam dulu di sana, ya. Kenapa Bapak Saudara? Karena Eliezer dia mau fokus kepada misi. Apa yang diperintahkan Abraham kepada dia harus segera diselesaikan. Segera diselesaikan, segera dilaporkan, segera disampaikan. Ya, jangan tahan aku, gitu ya. Meskipun keluarga Ribka ini memintanya untuk tinggal sejenak, ia menolak karena prioritas utamanya adalah ia harus menyampaikan misi yang diamanahkan Abraham kepada dirinya. Kadang saudara, ketika kita sudah sampai kepada suatu keberhasilan, kemudian kita merasa nyaman, kemudian kita sangat enjoy, kita sangat menikmatinya, dan kita berhenti di situ. Padahal Tuhan mau supaya kita lebih lanjut, kita melanjutkan apa yang menjadi tugas Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita sangat menikmati dan kita tertunda di situ. Oleh karena apa? Ya, oleh karena rasa nyaman, oleh karena pujian, oleh karena keberhasilan yang sementara. Ya. Ketika kita dapat sesuatu keberhasilan, saudara, bukan berarti kita berhenti di situ, ya. Bukan berarti kita harus menikmati kenyamanan di situ, tapi kita harus menyelesaikan tugas. Tugas misi sampai selesai. Tugas misi sampai tuntas. Tuhan tidak bekerja dengan setengah-setengah, saudara. Tuhan selalu bekerja sampai tuntas. Sudah selesai, kata Tuhan Yesus di atas kayu salib, menyelesaikan tugas kehendak Bapaknya. Tapi sudah diberkati oleh Tuhan, ya. Kadang kita harus rela sesuatu pergi dan melepaskan sesuatu dalam hidup kita.
Kenapa? Karena kita harus fokus kepada misi yang Tuhan tahu, dan kita harus melanjutkan perjalanan hidup kita, tidak diam di tempat dan menikmati itu saja. Tapi Tuhan mau kita terus bergerak maju, melakukan sesuatu sampai pekerjaan itu selesai. Kemudian pembacaan yang kedua, saudara, ya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Mungkin bagi para murid dekat dengan Tuhan Yesus secara fisik itu sangat menyenangkan bagi mereka. Namun kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Bapak Saudara, adalah sesuatu yang lebih berguna, lebih menguntungkan bagi para murid. Kepergiannya itu krusial. Karena apa? Karena akan memberikan, ya, Roh Kudus itu datang ke dunia. Dan Roh Kudus tidak akan datang ke dunia dan tidak akan terjadi jika Tuhan Yesus masih ada secara fisik dalam dunia. Masih ada secara fisik, dan itu terbatas pada satu tempat dan waktu, ya. Jadi Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Bagi para murid, ya, dekat dengan Tuhan Yesus sesuatu yang lebih menyenangkan bagi mereka. Tetapi yang Tuhan Yesus lebih mau adalah, sebab jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Artinya biarkan aku pergi, kata Tuhan Yesus, ya. Biarkan aku pergi. Karena Bapak Saudara, kenapa biarkan Tuhan pergi? Karena apa? Karena di situ ada penggenapan janji Allah yang jauh lebih besar. Penggenapan janji Allah yang jauh lebih dahsyat. Karena apa? Roh Kudus akan turun, akan tinggal diam di dalam setiap hati orang percaya. Parakletos, penolong, penghibur, pendamping yang setia, yang tak akan pernah meninggalkan kita. Roh Kudus akan turun, Roh Kudus akan datang, Roh Kudus akan tinggal, menguatkan, menghiburkan, menginsapkan, dan menolong kita. Bapak Saudara diberkati oleh Tuhan. Kadang ada masa kita ikhlas, ya, membiarkan sesuatu pergi dan melepaskannya. Karena apa? Karena kita harus fokus kepada misi Allah yang jauh lebih besar, menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Kemudian yang kedua, karena akan ada penggenapan janji Allah yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luas dan luar biasa. Roh Kudus penolong, Roh Kudus penghibur itu akan datang jikalau Tuhan Yesus naik ke surga. Ada penggenapan janji Allah yang jauh lebih besar, yang tak pernah kita pikirkan, kita rasakan, kita lihat. Itu yang akan Tuhan sediakan jikalau kita terus maju dan maju melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saduh untuk kita semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman Tuhan yang tak terbatas kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, apapun yang saat ini mengikat hati kami, mengikat kehidupan kami, rasanya nyaman ya Tuhan, rasanya baik-baik saja, kami menikmati segala keindahan dan keberhasilan. Tetapi sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kami terus melangkah maju dan mengerjakan hal yang jauh lebih besar yang Tuhan sudah tetapkan. Biarlah kami ya Tuhan Yesus tetap fokus kepada misi Tuhan yang Tuhan taruh di dalam setiap hati dan kehidupan kami. Dan biarlah kami Tuhan Yesus melepaskan apa yang tidak penting di dalam kehidupan kami, membiarkan pergi. Karena Tuhan akan menggenapi setiap janji Tuhan, bahkan sesuatu yang jauh lebih besar yang tak pernah kami pikirkan. Roh Kudus penghibur yang menguatkan dan yang menolong itu akan hadir bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan Galang Ninyabian Basih dimanapun mereka berada. Sekiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, sekiranya yang sedih Tuhan hiburkan, sekiranya yang beban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Pergumulan dalam kehidupan suami, istri, anak-anak, tumbuh kembang, bergumul akan jodoh, keturunan, sakit, penyakit, keuangan, pekerjaan, masa depan, masa tua, dan ada banyak sekali pergumulan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus jauh lebih besar dari segala persoalan-persoalan yang kami hadapi. Dan kami percaya setiap kami mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan.
Kami terus berdoa juga bagi pemerintahan bangsa Indonesia kami. Kiranya Kau memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Dan kiranya Tuhan terus berkenan melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripadamu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh memberkati dan menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.